Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan praktek mengecek kandungan dalam makanan. Nah, sebelum itu perkenalkan kami, yaitu dari kelompok skuad profesional. Perkenalkan, nama saya Imadi Arganika Mesawijana, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Ikadek Wahyudaya Putra, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Imadi Swardana, absen 7. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Aryawan, absen 1. Mari kita langsung ke videonya. Nah, teman-teman, alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek uji kandungan zat pada makanan yaitu ada rak tabung reaksi, pelat tetes, gelas beker 500 ml, tabung reaksi, lumpang dan alu, pipet tetes, pembakar spiritus, potongan lidi sekitar 3 cm, korek api, dan kaki 3. Kemudian berbagai jenis makanan yang akan kita uji kandungan zat makanannya adalah makanan yang sering kita konsumsi setiap harinya, yaitu ada tempe kuning dan tempe putih, pisang, nasi, jeruk, dan putih telur. Lalu yang terakhir ada reagen atau larutan lugol, biuret, serta velim A dan B atau Benedict. Nah, kandungan zat makanan yang akan kelompok kami uji yaitu yang pertama, amilum atau yang kita kenal dengan karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh yang berfungsi untuk menyediakan kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Adapun langkah-langkah untuk menguji zat amilum pada makanan, yaitu pertama-tama kita cuci pelat tetes dan juga lumpang dan alunya hingga bersih. Kemudian kita ekstrak makanan yang akan diuji dengan menggunakan lumpang dan alu. Setelah itu, teteskan ekstrak bahan makanan pada pelat tetes. Harus satu persatu dengan rapi. Inilah ekstrak bahan makanan yang sudah diteteskan pada pelat tetes. Lalu kita teteskan reagen lugol sebanyak 5 tetes pada masing-masing bahan makanan dan aduk dengan potongan lidi. Nah, teman-teman, kalau ada perubahan warna, biru tua atau biru kehitaman, berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum. Jadi, pada uji amilum yang kami lakukan, yang paling tinggi mengandung amilum adalah nasi dan tempe. Sedangkan pisang juga mengandung amilum, tapi tidak terlalu tinggi alias sedang, dan jeruk tidak mengandung amilum. Kemudian yang kedua, kita akan menguji protein dari makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu protein? Protein adalah zat gizi makro yang tersusun dari asam-asam amino dan berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh. Protein sangat penting karena menjadi komponen utama pembentuk sel, otot, enzim, hormon, antibodi, serta membantu proses pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Adapun langkah-langkah untuk menguji kandungan zat protein pada makanan, yaitu yang pertama kita teteskan ekstrak bahan makanan pada pelat tetes. Lalu teteskan reagen biuret sebanyak 5 tetes pada masing-masing bahan makanan. Kemudian aduk dengan potongan lidi. Nah, teman-teman, jika menunjukkan perubahan warna ungu violet, berarti bahan makanan tersebut mengandung protein. Dari hasil uji protein yang kami lakukan, yang paling tinggi mengandung protein adalah putih telur. Lalu, jeruk mengandung sedikit protein. Sedangkan
makanan lainnya seperti tempe, pisang, dan nasi tidak mengandung protein. Nah, teman-teman, ternyata setelah kami cek, tempe itu mengandung banyak karbohidrat ya, dan tidak mengandung protein. Ternyata pembohong si tempe itu. A few moments later. Tidak, Tuan Crab sudah cerita semua tentang dirimu. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu uji kandungan zat glukosa pada makanan. Glukosa merupakan jenis gula sederhana yang sangat penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Adapun langkah-langkah untuk menguji kandungan glukosa pada makanan, yaitu yang pertama, masukkan ekstrak bahan makanan ke tabung reaksi sebanyak 2 mili. Kemudian, tambahkan 5 tetes reagen Benedict, Veiling A dan B, lalu kocok hingga bercampur merata. Kemudian, siapkan pemanas kaki 3. Nah, karena api tidak mau menyala ketika kelompok kami menggunakan pembakar spiritus, maka kelompok kami menggunakan korek api untuk merebus hingga bahan makanan mendidih. Jika menunjukkan perubahan warna mulai dari hijau, oranye, dan merah, berarti bahan makanan tersebut mengandung glukosa. Jadi, dari hasil praktek kami dalam uji glukosa, yang mengandung glukosa adalah pisang, tempe, dan jeruk, sedangkan nasi tidak mengandung glukosa. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil praktek kami dalam mengecek kandungan zat amilum, protein, dan glukosa pada makanan yang sering kita konsumsi setiap harinya. Jadi, dapat kami simpulkan, dengan praktek uji kandungan zat makanan ini, kita dapat mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada makanan yang sering kita konsumsi setiap harinya. Dan juga, kita dapat membedakan jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan, sehingga kita lebih memahami manfaat makanan tersebut bagi kesehatan. Nah, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Kami tutup dengan para mesanti. Oh, Santi.